Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Nur Fitriana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ilusi. Apa itu ilusi? Ilusi adalah interpretasi yang salah dari suatu rangsangan pada panca indera. Ilusi ini erat kaitannya dengan persepsi yang mana berarti proses kognitif lanjutan di mana stimulus yang diterima kemudian diinterpretasikan secara internal oleh otak. Ilusi ini memiliki beberapa jenis yang akan mempengaruhi cara kita memandang karya seni. Yang pertama ada ilusi sensorik yang diciptakan oleh sistem persepsi yang menyimpang. Yang kedua ada ilusi kognitif, yaitu sejenis kelumpuhan intelektual yang disebabkan oleh pengkodean linguistik informasi visual. Yang ketiga ada ilusi artistik yang diciptakan oleh pemandangan visual. Nah, yang pertama ada ilusi sensorik. Ilmuwan membedakan antara persepsi nyata dengan persepsi ilusi. Pandangan ini mengungkapkan bahwa semua persepsi adalah nyata dan ilusi. Yang pertama ada persepsi nyata. Persepsi sensorik adalah satu-satunya cara yang dimiliki manusia untuk melakukan kontak dengan dunia. Selanjutnya, sinyal yang dikumpulkan oleh sistem sensorik memberikan satu-satunya informasi yang dapat dipahami oleh sistem sensorik kognitif. Yang kedua ada persepsi ilusi. Pada persepsi ilusi, persepsi adalah ilusi dalam arti bahwa alam semesta fisik selalu disaring dan didistorsi oleh prisma sensori kognitif. Jadi walaupun ini adalah ilusi sensorik, tetap membutuhkan proses kognitif. Nah, salah satu bentuk persepsi ilusi adalah ilusi visual. Saya memberikan dua contoh. Yang pertama ada ilusi Muller-Lyer. Kedua garis ini sebenarnya sama panjang, tapi efek sayap pada kedua sisinya itu memberikan efek menjadikan garis itu terlihat berbeda panjangnya. Yang kedua ada ilusi Ponzo, sama seperti yang sebelumnya, kedua garis itu pun sebenarnya sama panjang. Nah, kedua ilusi ini sangat menarik, meskipun sebagian besar ilusi tersebut diciptakan oleh garis interior yang dibayangkan oleh pengamat daripada yang dirasakan. Begitulah kekuatan pikiran kita untuk melihat segala sesuatu sebagaimana mestinya, daripada sebagaimana adanya. Hal ini dikarenakan saat kita mengindra suatu objek, kita memberikan ekspektasi terhadap bagaimana kita ingin objek itu terlihat. Yang kedua ada ilusi kognitif. Saat yang diindra mata mengalami penyimpangan, proses otak pun menyimpang atau rusak. Ini merupakan hal yang terabaikan dari urutan persepsi kognitif yang penting dalam psikologi seni dan penerapan kesadaran. Persepsi dan kognisi manusia memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan pemikiran dengan pemikiran lain yang memiliki pengalaman persepsi kognitif yang serupa. Ini dinamakan spesies-specific empathic perspicivity. Salah satu contohnya adalah saat kita mempersepsikan tali sebagai ular saat kita berada di ruangan yang gelap. Karena sebelumnya kita pernah menemukan ular dengan bentuk yang hampir mirip atau serupa dengan tali yang sebenarnya sedang kita pegang. Sistem sensorik akan mendeteksi fitur penting dari objek yang kita indra. Selanjutnya, otak akan memilah-milah objek yang akan dipersepsi. Lalu pemrosesan kognitif tingkat tinggi akan mengambil alih. Kita melihat hubungan, interaksi, dan makna dari suatu objek yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Di sini, bahasa berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman seni dengan menambahkan kekayaan pada dekomposisi dasar dan alami dari sebuah adegan visual. Melalui bahasa, kita mengkomunikasikan kepada orang lain tentang apa yang kita lihat. Ini merupakan cara pengekspresian yang kuat, nyaman, dan konseptual. Selain itu, kita akan menuliskan kesan indrawi dengan kata-kata. Namun, bahasa membatasi jangkauan di mana persepsi dapat direpresentasikan. Banyak kekayaan rangsangan sensorik yang sangat terhambat karena diekspresikan dengan linguistik. Banyak hal yang terlalu enak atau indah untuk sekedar diekspresikan dengan kata-kata. Contohnya matahari terbenam. Kita bisa mengekspresikan matahari terbenam lebih dari sekedar kata indah dalam jiwa kita. Tetapi apa yang keluar secara bahasa atau linguistik hanyalah kata indah. Jiwa manusia berteriak untuk mengekspresikan secara non-linguistik tentang perasaan batin seseorang. Yang ketiga ada ilusi artistik. Seniman sudah menggunakan ilusi pada karya mereka sejak awal dengan alasan sederhana bahwa ilusi mencerminkan bagaimana mata dan otak melihat dunia. Terkadang seniman menggunakan perseptual ilusi untuk membuat karya mereka terlihat lebih natural. Contohnya lukisan. Meskipun secara geometris lukisan tersebut tidak benar. Pada gambar di samping, sebenarnya kedua media tersebut memiliki ukuran dan bentuk yang sama.
Untuk membuktikannya, jiplak salah satu bagian atas meja dan potong, lalu letakkan jiplakan tersebut di meja yang lainnya. Lalu kedua meja tersebut akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, sekarang munculnya ilusi dalam seni. Ilusi dalam seni pertama kali ditemukan pada 17.000 tahun yang lalu pada karya yang bernama Kuda Cina yang ditemukan di Gua Lascaux di Perancis. Yang kedua ada ilusi dalam seni Mesir. Karya tersebut menggambarkan kolam yang dicerminkan dengan objek yang ditunjukkan dari sisi psikologis daripada pandangan yang sebenarnya. Sang seniman menunjukkan pohon di sekeliling kolam seperti terlihat mungkin muncul di dunia ini. Di dalam kolam terdapat ikan, unggas, lotus yang diletakkan dengan cara yang tidak mungkin. Lalu ada ilusi di Roma dan sekitarnya. Roma identik dengan bangunan yang memiliki kubah-kubah yang tinggi dan megah. Bagian luar bangunan muncul besar seperti silinder gemuk, tetapi saat masuk akan menampilkan efek yang sangat berbeda. Interior kubah menjulang dalam bentuk bola langit ditutup dengan okulus terbuka, yang representasinya dapat dilihat di interior Pantheon Panini, seperti yang terlihat di gambar di sebelah kanan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.